Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang letak geografis, letak geologis, dan iklim di Indonesia ya. Di pertemuan pagi ini, kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Sudah siap anak-anak? Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, siswa dapat memahami potensi sumber daya alam hutan di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, siswa dapat memahami potensi sumber daya alam tambang di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat memahami potensi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang letak geologis Indonesia ya anak-anak. Letak geologis Indonesia itu mengakibatkan Indonesia banyak memiliki gunung api. Nah, gunung api itu kalau erupsi itu kan mengeluarkan abu vulkanik ya. Nah, abu vulkanik tersebut itu bisa mengakibatkan tanah menjadi subur anak-anak. Nah, ketika tanah sudah menjadi subur, nah itu akan mengakibatkan Indonesia ini banyak memiliki sumber daya alam. Oke, baik. Apa sih sumber daya alam itu? Jadi sumber daya alam itu adalah segala hal yang tersedia di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Apa aja Pak contohnya? Contohnya seperti hutan, seperti air, tanah, sinar matahari, ya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, itu contoh sumber daya alam ya. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah hutan. Di dalam hutan itu banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tidak hanya kayu ya. Contohnya di sini ada rotan, ada bambu. Jadi pemerintah dan pelaku usaha itu berupaya untuk memacu kinerja produksi sektor kehutanan. Jadi dari berbagai produk non kayu seperti rotan dan bambu ini terus dikembangkan ya. Nah, hutan di Indonesia tahun 2019 ini menunjukkan bahwa luasnya itu mencapai 94,1 juta hektar atau sekitar 50,1% ya dari total daratan di Indonesia. Kita harus bersyukur anak-anak. Jadi di Indonesia ini karena dilewati oleh garis khatulistiwa 0 derajat ya. Indonesia ini memiliki hutan hujan tropis. Ya, ini ya seperti ini ya. Jadi hutannya itu lebat. Jadi hutan hujan tropis ini memiliki ciri hutannya berdaun lebar, selalu hijau sepanjang tahun ya, dan memiliki kerapatan yang tinggi. Ini rapat banget ya. Hutan hujan tropis ini tumbuh baik pada wilayah dengan curah hujan minimal 800 sampai 1200 mm per tahun. Jadi kelembapannya tinggi, lebih dari 80% dan suhu yang tinggi sepanjang tahun. Jadi ini cocok sekali hidup di Indonesia, hutan hujan tropis. Nah, selain hutan hujan tropis, ada beberapa hutan lagi ya. Nah, ini Bapak kasih contoh di sini ada hutan meranti putih ya. Di sini digunakan sebagai objek wisata. Nah, di sini banyak terdapat di Sulawesi dan Kalimantan, anak-anak. Lalu ada hutan jati ya. Hutan jati dengan ciri khasnya pohonnya akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau ya, dan akan menghijau kembali pada musim penghujan. Lalu ada hutan kayu cendana. Ini banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur. Permasalahannya, hutan kita ini sedang tidak baik-baik saja, anak-anak. Tidak sedang baik-baik saja. Ada kerusakan hutan. Lalu apa aja sih penyebab kerusakan hutan? Yang pertama, itu adalah penebangan hutan secara liar, ya. Penebangan hutan secara liar mengakibatkan hutan-hutan menjadi rusak. Yang kedua, alih fungsi lahan. Misalnya, dari hutan digunakan menjadi perkebunan kelapa sawit, lalu digunakan untuk pemukiman, untuk persawahan, untuk industri, ya. Lalu ada pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Sebenarnya ini tidak diperbolehkan ya, karena membakar hutan selain merusak ekosistem yang ada di hutan, juga mencemari udara. Ya. Lalu pertambangan juga mengakibatkan hutan menjadi rusak. Seperti misalkan ada pertambangan batu bara ya. Nah, ini adalah data kerusakan hutan di pulau-pulau yang ada di Indonesia.
cukup besar ya. Nah, ini Bapak kasih contoh, ini dari lahan hutan, ini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit ya anak-anak. Apa dampaknya? Ini bisa anak-anak lihat. Ketika hutan yang menjadi tempat tinggal flora dan fauna, di sini Bapak kasih contoh gajah ya. Ketika hutan itu sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit, maka di sini yang dirugikan adalah satwa yang tinggal di dalam hutan. Contohnya gajah. Ketika sudah menjadi lahan kelapa sawit, gajah ini mau makan apa? Ya, mau tinggal di mana? Sedangkan kelapa sawit ini perkebunannya ini sudah dikuasai oleh manusia. Sehingga tidak heran ketika hutannya sudah beralih fungsi, maka gajah ini akan masuk ke pemukiman yang memang sebenarnya sebelumnya adalah memang tempat tinggal mereka, seperti itu. Makanya banyak kita perhatikan di media ada gajah yang masuk ke pemukiman. Memang karena sebelumnya itu adalah tempat dari gajah tersebut. Lalu apa aja sih manfaat hutan? Yang pertama adalah sumber penyimpanan air, ya, sebagai tempat penyimpanan air. Yang kedua, tempat bagi flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan ya. Lalu ada mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah. Mencegah terjadinya erosi. Lalu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Ya, karena kita tahu ya, pohon itu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Lalu sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Jadi, hutan itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia ya. Berikutnya kita akan belajar tentang potensi sumber daya tambang di Indonesia. Nah, kita patut bersyukur Indonesia ini banyak memiliki sumber daya tambang. Selain sumber daya hutan ya, ada juga sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang kita tuh cukup melimpah. Tapi sayangnya, sebagian dari potensi tersebut ini belum dapat dikelola oleh bangsa Indonesia. Jadi bangsa kita masih membutuhkan bantuan dari negara lain untuk mengolah sumber daya alam milik kita ya. Yang pertama akan kita pelajari adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai ya untuk keperluan industri, untuk keperluan transportasi dan rumah tangga. Nah, ini adalah minyak bumi mentah ya. Minyak bumi mentah ini seperti ini anak-anak. Jadi dari minyak bumi mentah ini nanti diolah hingga akhirnya nanti bisa menjadi gas LPG, bisa berubah menjadi bensin, aftur, solar, ya, aspal dan lain-lain. Jadi barang-barang tersebut itu sebenarnya dari minyak bumi mentah seperti ini ya anak-anak ya. Jadi ini diolah. Istilahnya ini adalah disuling atau proses destilasi. Jadi dari proses destilasi ini dihasilkan produk yang beragam ya. Jadi destilasi atau penyulingan ini bisa anak-anak perhatikan ya. Ini dipanaskan dalam kondisi suhu tertentu sehingga akhirnya diperoleh produk-produk seperti ini dari LPG, bensin dan lain sebagainya. Lalu daerah mana saja sih penghasil minyak bumi? Ini tersebar ya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua. Di Sumatera contohnya ada di Perula dan Lok Sumawe. Ada di Sungai Paknim dan Dumai. Lalu ada di Muara Enim ya, Sumatera Selatan. Di Jawa contohnya ada di mana? Ada di Jati Barang, Majalengka, Jawa Barat. Lalu ada di Delta, Jawa Timur, ada di Cepu ya, Cilacap. Di Kalimantan contohnya ada di Pulau Tarakan, Balikpapan. Lalu di Maluku contohnya ada di Pulau Seram. Di Papua contohnya ada di Kelamono, Sorong, dan Babu. Ini adalah penghasil minyak bumi. Berikutnya adalah batu bara. Apa sih batu bara? Jadi batu bara ini adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan anak-anak. Sisa tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu mati mengendap, akhirnya menjadi batu bara seperti ini. Nah, batu bara ini biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga.
memasak atau semen, batu kapur, biji besi dan baja, lalu juga digunakan untuk pembangkit listrik ya. Nah, ini Bapak beri contoh batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik. Di sini ada PLTU Paiton. Paiton ini ada di daerah Probolinggo, Jawa Timur ya. Jadi ini salah satu PLTU pemasok kebutuhan listrik di daerah Jawa Bali. Nah, batu bara ini banyak berpotensi di daerah Kalimantan dan Sumatera anak-anak ya. Jadi total cadangan kita batu bara itu mencapai 39,56 miliar ton. Ini adalah cadangan batu bara kita. Berikutnya adalah potensi kemaritiman Indonesia. Ya, jadi kita tuh patut bersyukur juga 2/3 wilayah Indonesia itu adalah lautan, sehingga ini memberikan potensi yang besar untuk bangsa Indonesia ya. Lalu apa aja sih potensi kemaritimannya? Lalu ada potensi perikanan, ada kekayaan pesisir ya, kekayaan bioteknologi. Bioteknologi itu ilmu yang pelajari pemanfaatan makhluk hidup ataupun produk dari makhluk hidup. Jadi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Lalu ada kekayaan wisata bahari ya. Lalu potensi pengembangan transportasi laut. Itu. Jadi nilai perekonomian dari laut Indonesia itu diperkirakan mencapai 36.000 triliun hingga 60.000 triliun per tahun ya. Jadi ini sangat-sangat potensial sekali untuk dikembangkan ya. Yang pertama kita pelajari adalah perikanan. Ya, siapa di sini yang suka makan ikan ya? Jadi ikan itu sangat bagus karena mengandung protein ya, lalu omega 3 dan lain-lain. Oke, perikanan. Jadi potensi sumber daya ikan laut itu diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun. Ya. Jadi ini tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif. Jadi sangat kaya sekali ya. Berbagai jenis ikan itu banyak terdapat di perairan Indonesia. Selain perikanan, ada juga hutan mangrove. Siapa yang udah pernah ke hutan mangrove? Ya. Ini ya, hutan mangrove ya contohnya ya. Jadi di sini ada di pesisir pantai atau di pinggir pantai. Fungsinya apa sih hutan mangrove? Yang pertama, melindungi pantai dari abrasi air laut. Dari ombak air laut ya, untuk melindungi pantai. Yang kedua, hutan mangrove ini sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Nah, lalu potensi berikutnya ada terumbu karang. Luas terumbu karang Indonesia yang sudah dipetakan itu mencapai 25.000 km persegi. Sangat luas sekali ya. Tetapi terumbu karang dalam kondisi sangat baik, ini hanya sekitar 5,3% ya. Yang sangat baik itu sangat kecil. Kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, dan kurang baik itu sekitar 30,45%. Ya, ini kondisi terumbu karang kita di Indonesia. Lalu apa kesimpulan materi pada pagi hari ini ya? Sudah kita pelajari tadi bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah sekali. Disediakan untuk kita, untuk manusia. Namun kita sebagai manusia, kita juga harus bijak dalam merawat maupun menggunakan sumber daya alam tersebut. Karena eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan itu dapat mengancam keberadaan sumber daya alam tersebut. Ya, jangan sampai nanti generasi penerus kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia atau tidak bisa menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya. Baik, itu saja untuk materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan pagi ini. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan ya, agar kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sekian dari Bapak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.